Jadi eh, semuanya santri PPTI, terlebih bagi santri MTS Takhusus dan juga aliyah, kita perlu mengetahui mengenai apakah pentingnya dalam kita menempuh mengkhususkan ya hari-hari kita nanti mengkhususkan pendidikan kalian dalam apa? Tafakuh atau khusus dalam pelajari agama. Ya, sebagaimana dalam ya slide yang saya tampilkan ini, wa ma kadal mu'minuna liyang firu kafah falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifatun litafaqahu fid din wa liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Yang artinya adalah apa? Wa makanal mu'min, dan enggak pantas bagi seorang mukmin itu apa? Liyang firu kafah, mereka pergi semuanya. Maksudnya dalam apa? Dalam berperang, dalam berjihad, ya. Enggak pantas bagi seorang mukmin itu apa? Pergi semuanya. Falaula nafaro min kulli firqah minhum ta'ifah yatafaqahu fid din. Ya, falaula, seandainya nafaro min kulli firqah, ada dari setiap kaum dari mereka ta'ifah, ya, liyatafaqahu fid din. Seandainya ada setiap kaum di antara mereka, ya, ada seorang yang mereka apa? Yatafaqahu fid din. Mereka mempelajari, ya, mereka mendalami fid din, dalam urusan agama. Ya, bayangkan suatu hal yang begitu penting, suatu amal yang begitu agung bernama jihad pun tidak boleh semuanya ikut jihad. Harus ada salah satu orang yang mendalami agama. Untuk apa? Ya, liyung diru kaumahum, untuk memberikan pelajaran, untuk mengingatkan kaum mereka idza raja'u ilaihim, apabila mereka pulang, ya, la'allahum yahdarun, agar mereka dapat pelajaran. Jadi Allah itu menginginkan ada orang, ada kelompok yang mereka itu fokus dalam mendalami agama, khusus untuk mendalami agama. Oleh karena itu, itulah yang mendorong kami, ya, untuk membuat program MTS Takhusus, untuk membuat program madrasah aliyah, ya, atau nanti ulia. Ya, harapannya bisa fokus mendalami agama. Nanti apa aja pelajaran yang harus dipelajari, kan begitu, nanti akan kita bahas, ya. Oleh karena itu kita harus meluruskan niatnya, antunna semuanya, baik yang jenjang MTS maupun jenjang aliyah, harus meluruskan niatnya. Ya, alhamdulillah sekarang secara nggak langsung apa secara langsung saya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di program MTS Takhusus, untuk masuk di MA PPTI ini, ya. Harapannya dengan ini saya ingin mendalami agama, ya. Kenapa? Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, innalillahi ahlina minnas qalu, ya, manhum ya Rasulullah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keluarga dari golongan manusia. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Qal ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Bahwa siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran, mereka lah para orang yang mendalami Al-Quran. Hum ahlullah, mereka lah keluarganya Allah. Wa khassatuh, dan orang terkhusus, orang teristimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya sering menyebut bagaimana jangan pernah minder, ya. Jangan pernah minder kalian masuk MTS Takhusus, jangan pernah minder kalian masuk di MA PPTI karena mendalami agama, jangan pernah minder. Kenapa? Karena kalian adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diluruskan niatnya. Ya, mari disemangati. Ya. Siapa itu Allah? Allah adalah pemilik semua kehidupan ini. Allah lah yang mengatur rezeki, Allah lah yang mengatur impian, yang memberikan impian, yang memberikan rezeki, yang memberikan apa, kehidupan, kesembuhan, dan sebagainya. Bayangkan jika ada orang sebagai keluarganya Allah, ada orang sebagai orang terdekatnya Allah, bagaimana? Pastilah, ya, mereka adalah orang yang pertama Allah berikan nikmat. Kalau di dunia ini
Allah berikan nikmat kepada seluruh orang, ya Allah memberikan nikmat terkhusus bagi auliyanya, bagi kekasihnya. Nah, dialah adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalian mendaftar di Pondok PPTI, terkhusus di MTS Takhusus dan juga Aliyah, ya harapannya kita semuanya menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka harus semangat, ya. Harus semangat dalam menempuh pendidikan, ya. Semakin hari semoga semakin bertambah iman, semakin hari semakin bertambah ilmunya, ya, semakin bertambah amalnya, semakin bertambah adabnya, ya. Sehingga harapannya nanti apa? Di PPTI ini seperti buah pohon yang berbuah, kan begitu. Ya, pohon yang berbuah itu bagaimana? Bagaimana? Enak apa enggak? Enak, ya. Hewan kalau pohon kalau berbuah itu enak, ya. Enak bagi yang merawatnya, ya, enak bagi yang membersihkannya, yang menunggunya, ya. Seperti kalian dirawat oleh orang tua, dirawat oleh pengasuh, ditungguin oleh pengasuh, ditunggu oleh orang tua dan sebagainya. Nah, ketika berbuah itu pasti akan apa? Akan enak bagi orang tua. Ketika orang tua melihat kalian sejuk, ya, enak karena adabnya, karena tutur katanya yang indah, ya, karena amal-amalnya, ya, karena kebaikannya, sopan dan santunnya dan sebagainya. Oleh karena itu yakinlah bahwa kita semua di jalur yang baik, jalur yang benar, sehingga harus dimujahadahi. Ya, ketika orang di sana misal dia mau les balet atau les les melukis dan sebagainya, maka dia bersungguh-sungguhan sampai harus meluangkan waktu istirahatnya untuk bagaimana bisa menari dengan indah, dengan bagus, dengan dengan sempurna. Melukis bagaimana dia harus mengorbankan uang yang banyak dan sebagainya. Padahal ya mungkin cuma bisa dapat bisa menari-nari, mungkin bisa melukis-lukis seperti itu. Oleh karena itu ketika kalian sekarang mendaftar, ya, ingin fokus di agama, mendalami agama, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harapannya lebih bersemangat. Ya. Kenapa? Karena kalian semuanya dan kita semuanya sedang memesan tiket kebahagiaan di dunia wal akhir. Ya, sedang memesan tiket bahagia hidup di dunia dan juga bahagia hidup di akhirat. Ya. Bahagia itu jangan dikaitkan hanya dengan materi, ya, hanya dengan uang, hanya dengan uang, rumah yang indah dan sebagainya. Enggak selalu dengan itu, ya. Ya, itu memang bagian dari bahagia, tapi ada kebahagiaan yang tertinggi. Lah, ketika seorang mengerti mengenai siapa Tuhannya, ketika seorang itu mengerti mengenai agamanya, ketika seorang itu mengerti bagaimana dia harus bersopan santun kepada orang lain, kepada orang tua dan sebagainya. Ya, sehingga dialah nanti orang yang akan bahagia hidupnya. Ya, oleh karena itu kalian pun nanti ketika di program ini sedang mendaftar bahagia, ya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Oleh karena itu harus sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh. Nah, kurikulum. Nah, kita akan membahas mengenai kurikulum MTS Takhusus dan kurikulum Aliyah. Kurikulum itu apa? Nah, kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Ya, kalian semuanya dalam menempuh pendidikan di PPTI ini, baik MTS Takhusus maupun Aliyah, pasti punya tujuan, kan begitu? Sehingga perlu direncanakan. Ya, ada kisah seorang yang disuruh untuk jadi panitia hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ya. Kurang lebih kan cuma berapa hari? Cuma ya hari H, tanggal 17 Agustus, ya. Kemudian mungkin cuma 3 hari. Kan acaranya itu 3 hari. Dia membuat proposal, membuat rencana hari ini apa yang akan dilombakan, berapa anggaran uangnya dan sebagainya. Ya, dia membuat semua itu. Malamnya diisi acara apa dan sebagainya. Itu hanya acara saya bukan mengatakan itu nggak penting, itu penting, tapi itu hanya 3 hari. Bayangkan
kalian akan menempuh pendidikan di sini selama, kalau MTS khusus 3 tahun, aliyah selama 4 tahun. Pastilah butuh perencanaan. Ya, butuh perencanaan agar sampai di tujuan pembelajaran. Ya, kalian pun harus merencanakan. Kenapa? Orang yang siap belajar, orang yang merencanakan hari-harinya, dialah orang yang cepat berhasil. Ya, harus direncanakan hidupnya. Jangan sampai berkata bahwa biarlah hidup ini seperti air yang mengalir. Nah, itu kalimat kalimat sok bijak ya. Yang kurang pas ya. Nggak boleh. Hidup ini seperti air yang nggak boleh. Hidup ini harus harus direncanakan. Nah, apalagi hidup di dunia cuma sekali, kan begitu. Hidup itu di dunia cuma sekali. Nah, mati berapa kali? Mati cuma sekali, kan begitu ya. Mati cuma sekali. Oleh karena itu meninggallah dalam keadaan yang berarti, kan begitu ya. Sehingga kita semua berusaha untuk merencanakan hidup kita di dunia ini, hari-hari kita, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mendalami Islam dan sebagainya. Oleh karena itu ketika di MTS Sandi, MTS Takhos dan juga MA akan ada kurikulum. Nah, sebagai sistem untuk mencapai tujuan. Kemudian kurikulum MTS Takhusus dan Aliyah MA adalah kumpulan rencana materi pembelajaran MTS Takhusus dan MA agar sampai tujuan ketika menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman. Ya, kumpulan rencana materi pembelajaran baik di MTS Takhusus maupun di MA agar sampai tujuan ketika menempuh pendidikan di PTI ini. Ya, oleh karena itu mulai sekarang harapan saya tidak ada lagi yang tersesat atau terpaksa ya mondok di PPTI atau menempuh program ini. Kalaupun tersesat, insya Allah tersesat dalam jalan kebaikan, kan begitu ya. Sehingga harus mengikhlaskan semua itu. Semuanya harus harus dalam nanti menjalani pendidikan di PTI ini. Kenapa? Kalau berhasil, yang paling merasakan nikmatnya adalah antuna sendiri, keluarga antuna, dan orang terdekat kalian sendiri. Kalau antuna kalau kalian malas-malas di PPTI, mondok nanti, maka yang paling dapat manfaatnya, dapat mudorotnya, dapat akibatnya adalah siapa? Kalian sendiri, orang tua kalian, dan orang-orang terdekat kalian. Maka ini pilihan. Hidup ini pilihan. Mau sungguh-sungguh ya, atau mau malas, kan begitu. Kalau malas pun saya sendiri yang akan merasakan akibatnya. Kalau saya sungguh-sungguh, saya pun sendiri akan merasakan akibatnya. Ya, oleh karena itu harus sungguh-sungguh ya dalam menempuh pendidikan nanti di PPTI. Kemudian, nah ini target program ini adalah mendalami agama Islam, tafakuh fi dinil Islam, ya, mendalami agama Islam. Apa aja yang dipelajari ya? Antara adalah targetnya adalah tahfidul Quran 30 juz. Ya, hafal Al-Quran 30 juz. Bagi yang program MTS Takhusus ataupun Aliyah. Ya. Bagi yang MTS Takhusus nanti jamnya lebih banyak untuk menghafal ya. Jam pelajaran itu jam 7 sampai jam kurang lebih jam 9 ya. Setelah itu bagaimana? Ya, setelah itu dari jam setengah 10 ya, istirahat setengah jam. Dari jam setengah 10 sampai duhur itu menghafal. Nanti disimak oleh ustadzah ya. Ada halakoh Al-Quran untuk menghafal Al-Quran. Kemudian sorenya nanti terjemah Al-Quran. Jadi siang itu istirahat. Siang semuanya istirahat. Harapannya siang untuk istirahat, untuk mengumpulkan tenaga, untuk mungkin membaringkan tubuh agar lebih fresh nanti ketika bangun ya.
bagi yang piket mencuci nanti mencuci sebagian waktunya untuk mencuci ya, untuk nanti juga untuk istirahat dan sebagainya. Setelah itu bagaimana? Pun di sini sedikit ya. Setelah zuhur ada kultum nanti ya, kultum ya dari para asatidah, dari para ustadz ya, mengisi mengenai ya, tematik mengenai pembersihan hati ya, mengenai pentingnya beribadah ya, mengenai fikih dan sebagainya. Kurang lebih ya 7 menit ya, untuk menambah wawasan, untuk menambah semangat, untuk membersihkan hati, untuk menyiapkan ya mengikuti KPM dan sebagainya. Nah, setelah itu sore baru, sore untuk MTS Takhusus nanti terjemah Al-Quran ya. Jadi apa namanya, selain menghafal juga diharapkan, nah ini poin kedua, tarjamatul Quran, mengerti artinya. Selain menghafal, mengerti artinya. Kenapa? Karena kalau hanya menghafal nggak tahu artinya akan apa? Akan kering. Kering itu bagaimana? Ya nggak semangat. Nah, ini kan perkataan Allah ya, bayangkan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang tertinggi ya, puncak dari keindahan kata-kata, puncak dari kemuliaan kata-kata. Kata-kata yang paling mulia adalah apa? Al-Qur'an. Kenapa? Karena itu perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal ada seorang profesor yang membuat buku ya, membuat buku atau membuat makalah atau membuat apa, itu pasti bernilai besar. Karena apa? Karena seorang profesor, orang yang faham di ilmu itu, orang yang dihargai mengenai kemampuannya, keilmuannya. Ini apalagi Allah. Allah adalah apa? Nah, adalah zat penguasa kehidupan ini. Oleh karena itu ketika Allah menurunkan karyanya atau perkataannya, maka itu perkataannya begitu agung. Ya, oleh karena itu perlu kita apa namanya ya, fahami maknanya, apa maksudnya. Nah, seperti apa? Kata para ulama itu Al-Quran seperti apa? Seperti lautan yang nggak bertepi, seperti sumber yang selalu bening ya, dimanapun kapanpun apa namanya waktunya ya. Jadi syamil wa kamil ya, syamil yang menyeluruh, wa kamil dan sempurna. Ajaran Islam ini atau Al-Quran itu sesuatu yang menyeluruh untuk semua kaum, untuk semua bangsa, dan kamil, sempurna setiap zaman. Oleh karena itu ketika seorang mempelajari adalah apa? Dia adalah orang yang begitu hebat, kan begitu. Orang yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia mempelajari ilmu yang begitu agung. Ya kan, ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagaimana hambanya hidup di dunia ini, nah, maka Allah memberikan Al-Quran. Nah, oleh karena itu sebagai pedoman hidup. Ketika antum nanti mendalami Al-Quran sebagai pedoman hidup, bagaimana hidup di bumi ini sebagaimana yang Allah inginkan, kan begitu. Ya, ini ada gambar cahaya, kan begitu ya. Sehingga Islam itu memberikan cahaya, ya, nur, ya, cahaya bagi seluruh kehidupan ini. Islamlah yang mengajarkan bagaimana baik buruk, ya, salah benar dan sebagainya. Orang hidup di bumi ini salah benarnya menurut Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya menurut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Inilah orang yang akan selamat. Ya, dia melangkah ini baik, ini buruk, langsung dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Kan kita sering ya diberitahu oleh orang tua ya, ini baik, ini buruk, kan begitu ya. Pastilah yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mendalami Al-Qur'an, dalam agama Islam, ini baik, ini buruk, pastilah yang baik itu begitu baik, begitu terang, begitu manfaat. Yang buruk adalah apa? Sesuatu yang begitu buruk, yang mudarat. Nah, sehingga harapannya diterjemah Al-Quran nanti ya bisa memahami apa yang dihafal Al-Quran dan sebagainya. Ya, nanti di apa namanya, di program ini pun, program MTS Takhusus dan juga Aliyah, juga mempelajari mengenai hadis dan juga fikih. Ya, bagi semuanya, untuk MA, untuk MTS Takhusus, harapannya hafal 30 juz. Harapannya apa? Terjemah Al-Quran bisa, ketika imam baca ayat bisa memahami apa yang dibaca oleh imam, ya,
bisa memahami apa yang dibaca dalam salat itu, sehingga salat itu bisa apa? Lebih bermakna. Bayangkan jika salat tidak tahu artinya bagaimana, kan tidak itu. Nah, tidak menyentuh. Nah, ketika salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengetahui maksudnya, artinya, maka begitu indah ya hari-hari itu, waktu-waktu itu. Nah, kemudian pelajari hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana ya begitu penting untuk kita pelajari ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, saya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Mempelajari hadis. Maka Allah akan mencintai kalian. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mencintai. Fikih ya, fikih mengenai bagaimana toharoh ya, bagaimana sholat ya, bagaimana untuk di MTS Takhusus adalah targetnya adalah selesai arkanul Islam, selesai di apa? Rukun-rukun Islam ya, harapannya selesai ya, apa namanya ya, toharoh ya, sholat ya, zakat ya, puasa ya, haji ya, harapannya apa? Selesai di program apa namanya, MTS Takhusus. MTS Takhusus, MTS selesai. Jadi harapannya MTS Takhusus hafal 30 juz, bisa bahasa Arab atau tahu arti Al-Quran, selesai arkanul Islam. Nah, nanti kalau mau ke jenjang selanjutnya aliyah ya, maka nanti apa? Muamalah, bagaimana jual beli ya, bagaimana apa namanya nanti juga termasuk haji ya, juga termasuk haji. Nah, terus juga termasuk apa? Haji. Nah, bagaimana haji yang betul, umroh dan sebagainya. Jadi nanti dipelajari di MTS, kemudian di apa namanya, di aliyah mengenai muamalah ya, mengenai jual beli dan sebagainya, mengenai jenazah dan sebagainya. Nah, kemudian tadabbur Al-Quran ya, ini program di ini semuanya ya, belajar mengenai tafsir. Harapannya tidak hanya hafal, tidak hanya tahu artinya, tetapi pula apa ya, tadabbur Al-Quran lebih luas lagi, bisa mengambil hikmah-hikmah, bisa mengambil faedah-faedah di surat yang dipelajari. Apa sih manfaatnya? Maka Masya Allah ya, begitu indah ya, kalau saya ngajar itu ya, atau ketika di kelas itu, ketika mempelajari mengenai tafsir itu begitu indah sekali. Kenapa? Karena seakan-akan kita itu bisa mengambil sumber yang begitu murni ya. Maksudnya, nyoba antum bayangkan ketika antum setiap hari itu diberi makanan jus ya, diberi apa namanya, diberi nasi apa, nasi apa yang kalian suka, nasi goreng ya, atau lalapan ayam, bebek, dan antum suka apa enggak? Suka ya. Itu adalah apa? Itulah hidangan apa? Hidangan jasmani. Sedangkan hidangan rohani adalah apa? Nah, ketika antum mentadaburi Al-Quran ya, mempelajari lebih dalam lagi, maka akan merasakan nutrisi rohani ya, semakin dewasa ya, semakin beradab, semakin beriman dan sebagainya, sehingga hari-hari ini terasa apa? Begitu apa? Begitu bahagia ya, begitu enak. Karena apa? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Pula nanti apa? Mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW ya, sirah kehidupan beliau, dari beliau sebelum lahir, beliau lahir, beliau dewasa, beliau berdakwah dan sebagainya ya, baik MA maupun MTS. Nanti yang MA, baik alumni sini maupun dari luar, nanti pula akan mendalami ini. Dan juga pelajari kitab-kitab para ulama salaf ya, ulama terdahulu, kitab-kitab yang tidak ada harokatnya ya. Harapannya bisa mempelajari dan nanti bisa, semoga bisa meneruskan pelajari di tempat apa, di tempat lain atau di rumah dan sebagainya. Nah, ini target program di MTS Takhusus
dan juga di aliyah. Kemudian pelajaran pendukung. Pendukung tadi kan utama ya. Ini yang utama, program-program inti dan pelajaran pendukung. Ya, tajwid ya. Dan nanti insyaallah MTS khusus selain program diniyah kan sekitar jam setengah 10 kan selesai istirahat kan keluar ya, maksudnya untuk menghafal. Nah, pula nanti ada pelajaran tajwid ya, bagaimana memperbaiki bacaan ya, bagaimana bacaan yang sesuai dan sebagainya. Ini pun akan diprogramkan untuk santri aliyah ya. Semoga nanti bisa pengambilan sanad tajwid ya. Nah, alhamdulillah di sini ada ustadz, ada ustadzah yang memiliki sanad tajwid bacaan ya, sehingga harapannya bacaan kita bersanad ya, bacaan seluruh santri atau seluruh warga pondok nah, bagus atau bersanad. Pelajaran formal, nah ini MTK bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nah, khusus bagi santri aliyah ya, santri aliyah nanti Sabtu di akhir pekan ada pelajaran formal ya, ada MTS ada MTK, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia dan sebagainya di hari Sabtu di akhir pekan ya. Jadi baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 ya. Karena apa? Karena untuk santri aliyah, jenjang aliyah ya, kita sudah dapat izin namanya PKPPS, penyelenggara kesetaraan pondok pesantren salafiyah. Nah, di Kota Malang kurang lebih ada 5, kita termasuk itu yang resmi diakui oleh Kementerian Agama, jenjang ulia, jenjang aliyah ya, sehingga kita harus menyiapkan semuanya ya. Harapannya menjembatani bagi santri yang MAPPTI ya, motonya adalah mendalami agama tetapi pula dapat ijazah ya, ijazah formal, sehingga bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya jika ingin ke perguruan tinggi, jika ingin ke Mahat Ali dan sebagainya. Bahkan ada di pondok lain itu yang mendaftar jadi TNI karena laki-laki ya. Maksudnya harapannya pondok pesantren sebagai pendidikan tertua di Indonesia ya, bisa mencetak orang-orang yang luar biasa kan begitu ya, baik itu keimanannya, akhlaknya dan sebagainya ya, sehingga harapannya lulus dari PPTI ini terlebih jenjang aliyah bagi yang tadi ya bisa lanjutkan ke perguruan atau ke jenjang selanjutnya, perguruan tinggi. Alhamdulillah di sini ada yang keterima di Mahat Ali ya, ada yang melanjutkan, ada yang jadi musrifah, dia melanjutkan ke Mahat Ali atau ke perguruan tinggi ya gitu ya, jadi musrifah, menjadi ustadzah di sebuah pondok, menyimak hafalan dan sebagainya. Semoga menambah manfaat. Pula kemarin ada yang lolos berkas daftar di Libya, maksudnya setelah berkas diterima di Libya dan sebagainya, setelah berkas maksudnya diakui ya. Kemudian bagi yang MTS khusus, maka MTS khusus difokuskan untuk menghafal 30 juz ya tadi ya, dan juga nanti di akhir kelas 3 nanti diikutkan untuk mengikuti kesetaraan wusto ya. Kita belum mendirikan di PPT ini, belum mendirikan kesetaraan wusto, sedang pembicaraan, tetapi kita menghubungkan dengan pondok lain yang menyelenggarakan. Harapan kami tetap santri yang di MTS khusus tetap harus memiliki kesempatan untuk ke jenjang selanjutnya secara formal ya. Tetapi sekali lagi yang terpenting adalah terpenting adalah keilmuan, keagamaan, adab, sikap, iman dan sebagainya. Itu terpenting. Masalah ijazah itu nomor sekian. Kita berusaha untuk memfasilitasi itu. Kemudian ekstra kurikuler ya, ini ekstra yang mendukung. Ada hot bagi santri yang nanti di kelas 10 ini, kelas 10 atau kelas 7 belajar iman dari bertanam, ini kelas 2 baik MTS khusus maupun aliyah, dan memasak ya. Harapannya santri pula memiliki kemampuan skill ya, tulisannya bagus ya,
bisa bertanam, bahkan bisa mengkaitkan dengan iman, ya. Bagaimana apa namanya pentingnya dalam merawat tumbuhan dan sebagainya. Apalagi perempuan memasak, ya, sebagai apa namanya suatu hal yang harus bagi seorang perempuan, ya, untuk bisa masak. Ya, baik itu nanti membantu ibunya, ya, bahkan nanti bisa memasak apa namanya di rumah, ya, dan sebagainya. Ya, masak kue maupun memasak masakan, ya, lauk. Nah, nanti insya Allah ada ekstra. Nah, kemudian ini jenjangnya, ya, santri MTS Takhusus, santri baru MTS Takhusus, santri MA, santri baru MA ini, ya. Nah, santri baru MA. Jadi santri MTS Takhusus itu nanti masuk di kelas 7, langsung kelas 7, ya. Ini sekarang selama sini masuk kelas 7. Di sini nanti ada kurikulum apa namanya? Diniyahnya, kemarin sudah dibahas oleh Ustaz Bayaki. Kelas 8, kelas 9 dan lulus. 3 tahun programnya. Nanti kalau mau melanjutkan di MA, maka santri MA sini. Ya, maka sini, ya. Santri MA sekarang sini. Ya, santri MA ini ada 2. Santri dari MTS, baik MTS langsung maupun MTS formal, atau santri MA dari luar, kan begitu. Nah, santri MTS sini, baik formal maupun takhusus, nanti masuk di mulazamah. Nah, ini masuk di mulazamah, ya, selama setahun, kelas 10. Ini kelas 10, ya. Ini ditambah kelas 10 nanti. Apa? Kelas 10 tulisan. Mulazamah, apa namanya? Setahun. Kemudian santri yang luar, nah, kelas 10 adalah apa? Iqdad. Iqdad itu persiapan. Baik itu fokus di persiapan iqdatul lughawi, persiapan bahasa. Agar nanti ketika kelas 11, ya, kelas 11 bisa bareng dengan santri yang mulazamah, santri alumni PPTI sini. Ya, sehingga nanti kelas 11 bareng, ya, begitu, ya, bareng bertemu, begitu, ya, dengan keilmuan yang hampir sama atau apa namanya dianggap sama, gitu, ya. Kemudian maksudnya bisa mengikuti pembelajaran, begitu, ya. Kelas 12, setelah kelas 12 nanti jadi musrifah selama setahun, kurang lebih selama 4 tahun di sini. Nah, nanti setelah musrifah, lah di musrifah ini nanti baru ujian nasional, ya, baru nanti apa namanya tasmi. Kalau sudah hafal 30 juz maka tasmi 30 juz, ya. Pun nanti di santri MTS Takhusus nanti di kelas 9 ini apa namanya tasmi itu apa? Tasmi itu, ya, dia melafatkan hafalannya. Kalau kemarin 30 juz kurang lebih, ya, 2 hari, ya, atau dibagi sehari itu 5 juz sampai nanti selesai, ya, atau sehari 10 juz sehingga 3 hari. Nah, apa namanya dibimbing oleh pengampunya. Nah, nanti setiap santri di akhir kelas maka dia harus tasmi, ya. Maka tadi ini adalah harapan dari PPTI tadi, ya, selesai Al-Quran, kemudian mempelajari keilmuan. Nah, saya akan membacakan keilmuan di masing-masing jenjang ini, baik MTS maupun aliyah, ya. Jadi secara menyeluruh kelas keilmuan itu fokusnya di kelas keilmuan diniyah, kelas keilmuan diniyah. Ada 6 semester, ya, kelas keilmuan keagamaan, ya, karena kelas keilmuan yang formal itu hanya dipelajari ketika hari Sabtu untuk santri MA atau untuk santri MTS nanti ketika akan persiapan UN, ya, di kelas 3 MTS Takhusus nanti baru ada bimbingan untuk mengikuti apa namanya UN. Nah, alhamdulillah semua lulus, ya. Dan alhamdulillah santri Takhusus tahun ini ada yang sudah hafal 30 juz baru kelas 8, ya, kelas 8 sudah hafal 30 juz, ya, karena memang apa namanya sungguh-sungguh, ya. Kemudian di rumah terus latihan terus itu, sehingga alhamdulillah Allah mudahkan, ya, bisa selesai 30 juz di kelas 8. Dan alhamdulillah seluruh santri MA PPTI yang sudah lulus, ya, semua sudah selesai 30 juz. Baik itu angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, semua sudah selesai 30 juz. Ya, alhamdulillah sekarang di tempatnya masing-masing. Ada yang ke perguruan tinggi, ada yang ke Mahat Ali, ada yang apa namanya, ada yang jadi ustadzah dan sebagainya.
Dan alhamdulillah semuanya penting, maksudnya semuanya berperan dalam tempatnya masing-masing. Dan santri MTS khusus pula ada yang sudah selesai 30 juz alumni sini ya. Kemudian ada lanjut ke sini ke MAMA PTI, ada pula yang di pondok lain. Dan kesannya itu banyak yang apa? Banyak yang apa? Ya, banyak yang keilmuannya alhamdulillah mendukung. Ada yang disuruh untuk mengajar, maksudnya di pondok itu. Ya, ada yang diminta untuk mengajari temannya dan sebagainya. Maka harus sungguh-sungguh ya, selalu jadi orang yang penting, orang yang berperan. Nah, kemudian ini kelas keilmuan MTS khusus ini teman-teman sudah dibahas Ustadz Bayhaqi. Saya secara singkat aja ya. Ini nanti dipelajari selama 3 tahun ya, selama 3 tahun, selama 6 semester. Ada sorof, ada hadis, bulughul maram, ada bahasa Arab, durusul lugah, sampai 3 jilid nih ya, 3 jilid. Tafsirul muyassar, ya ini mendalami mengenai Al-Qur'an ya. Selain menghafal, selain tahu artinya juga apa? Tafsirnya bagaimana, kan begitu. Ya fikih, ya terlebih apa? Arkanul Islam ya. Kemudian sirah Nabi ya, agar kita itu cinta dengan Nabi Muhammad SAW ya. Tauhid, agar menguatkan tauhidnya. Nakhlah nanti di awal. Nah, nanti ketika kalian semuanya insya Allah selesai MOS ini ya, terlebih nanti ketika balik ke pondok ya, atau bisa ke pondok, nanti langsung dimulai dengan nakhlah. Nakhlah ini adalah tahapan awal untuk lebih mendalami mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu dan shorof ya. Dan juga nahwu nanti pakai kitab Nahwul Wadih baik ibtidaiyah ya, kalau di MA sanawiyah ya, imla ya, bagaimana untuk menulis dan sebagainya, atau nanti membaca, melafadzkan bahasa Arab nanti dalam tahap-tahap selanjutnya. Nah, sekarang jenjang i'dad MA kelas 10 yang dari luar. Nah, apa yang dipelajari hampir sama, ada shorof ya, hadis, bahasa Arab, tafsir, fikih, sirah, tauhid, nakhlah, nahwu. Ya, harapannya dipelajari dalam setahun. Ya, maka harapannya i'dad ini harus sungguh-sungguh. Kalian persiapan harus sungguh-sungguh agar nanti kelas 11-nya, kelas 2 MA bisa bareng dengan santri alumni sini. Ya. Karena sekarang ini ada yang i'dad sebanyak 10 santri. Ya, kemarin ya 10 santri i'dad. Itu ada beberapa yang masih belum mencapai kriteria atau nampaknya harus i'dad lagi. Nah, oleh karena itu sekali lagi di diniyah ini baik yang MTS khusus maupun aliyah tidak ada pengkatrolan ya, agar naik ditinggikan nilainya enggak. Ya, pokoknya kalau belum mampu di kitab ini atau belum menguasai kitab ini, maka enggak bisa naik. Ya, nanti akan dibahas di penilaian nanti. Ya, maka harapannya terlebih di i'dad ini harus sungguh-sungguh. Ya, bagi santri yang dari luar, ya. Karena nanti ketika itu bisa keilmuannya bisa mengikuti. Ini bagi mulazamah ya, kurang bentar perlu diedit. Ini mulazamah ya. Nah, mulazamah ya, harapannya apa? Nah, yang mulazamah kan ini adalah alumni PPTI. Baik, kalau sekarang alumni PPTI yang masuk ke PPTI ini kelas MA ini kan ada kurang lebih ada 5 ya, ada 5 santri. Ya, 5 santri. Itu semuanya adalah MTS formal. Sehingga hafalannya kurang lebih 10 jusan ya. Target MTS formal. Maka nanti ketika di MAPPTI kelas 10, maka harapannya bisa menyelesaikan hafalan 30 juz selama 1 tahun. Nanti untuk mendukung di kelas-kelas selanjutnya. Sehingga kelas 11, kelas 12 itu ringan. Tinggal apa? Tinggal murojaah, kan begitu. Tinggal memperlancar, memungkinkan. Kalau nggak selesai bagaimana ya, tidak apa-apa. Ini kan targetnya ya. Targetnya kan tinggal nambah 20 juz ya. Kalau bisa nambah 10 juz itu kan lebih ringan kan. Kelas 10 dapat 20 juz, nanti kelas 11, kelas 12 tinggal 10 juz, kan lebih ringan. Nah, tapi kalau bisa selesai 30 juz di kelas 10 di mulazamah itu Masya Allah, Insya Allah bisa ya. Maka
nanti jamnya lebih banyak untuk menghafal. Nah, nanti akan ditemani oleh ustadzah ya untuk menghafal. Dan pula nanti ada kitab-kitab yang diajarkan ya untuk sebagai apa namanya penyelaras ya, selain menghafal juga ada kitab-kitab ya, ada Riyadhus Shalihin yang akan dipelajari di mulazamah ini, tafsir Karimur Rahman ya As-Sa'di, Fiqhul Muyassar. Nah, bulan nanti akan dipelajari di kelas mulazamah kelas 10 selama setahun. Nah, setelah itu baru naik ke kelas 11 bareng dengan santri yang iqdad jika semuanya lulus kan begitu. Nah, ini yang dipelajari di jenjang MA ya. Ini kemarin sudah dibahas oleh Ustaz Baihaqi. Ada hadis, ada tafsir, ada fikih, ada tauhid, ulumul Quran, sirah, ushul fiqh, nahwu, qa'idah wadih, sanawiyah, hiwar, fahmul masmu. Ya. Jadi hadis ya, tafsir, hadis ya, pakai kitab Taisirul Alam ya. Lihat nanti bagaimana perkembangannya. Pelajaran hadis ya, ada hadis matannya nanti dijelaskan oleh pengajarnya. Nah, kalau selama ini kan pakai kitab Bulughul Maram itu ya di MTS ya. Ada matannya apa dijelaskan oleh gurunya. Tafsir ya, pakai tafsir As-Sa'di ya. Bagi santri MTS bagi santri idat pakai tafsir Muyassar. Ya, jadi nanti sekelas itu ada 2. Ya, misal sekelas itu di kelas 11 itu ya, sebagian pakai tafsir As-Sa'di, sebagian pakai tafsir Muyassar. Nah, nanti kan misal seminggu ada 5 kali pertemuan tafsir. Ya, maka 3 kali tafsir membahas mengenai tafsir As-Sa'di, 2 kali membahas mengenai Muyassar. Nanti atau sebaliknya, seperti itu. Jadi bergantian. Ya, harapannya santri yang idat pun bisa mempelajari ya, atau bisa membaca pula nanti tafsir As-Sa'di. Ya, bagi tafsir santri alumni sini bisa pula murojaah tafsir Muyassar. Ya, seperti itu ya. Muyassar ya fikih, ya lebih ke fikih. Kemudian tauhid, menguatkan iman, ya menguatkan akidah dan sebagainya. Ulumul Quran, ya ini adalah sebuah ilmu yang alat ya, agar kita lebih memahami dalam mentafsirkan Al-Quran. Ya, butuh alatnya. Sebagaimana kalian kalau makan butuh sendok, ya butuh piring agar memudahkan untuk makan. Seperti itu. Ketika antum belajar tafsir maka butuh alatnya. Antara adalah apa? Ulumul Quran. Dan juga nanti bahasa Arab dan sebagainya. Sirah Nabi, ya. Jadi yang di MTS sudah belajar Khulasatul Nurul Yakin ya. Nanti pun di Aliyah ada Sirah Nabi lagi dengan kitab yang lain. Harapannya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Karena kita nanti di akhirat bersama dengan orang yang kita cintai. Ya. Almar'u man ahabba. Ya. Seorang itu bersama dengan siapa yang ia cintai. Nah, karena itu harapannya ya santri PPTI bukan mencintai orang-orang yang nggak harus dicintai, kan begitu. Kita harus mencintai Nabi, mencintai orang tua, ya mencintai guru dan sebagainya. Jangan sampai pertama adalah mencintai artis Korea, artis Jepang dan sebagainya, kan salah ya. Apalagi orang-orang yang harapannya kita berusaha untuk menanamkan cinta dengan Allah, cinta Rasulullah, dan juga nanti cinta orang tua dan sebagainya. Ya. Ushul fiqh ya. Nahwu, wadih, sanawiyah ya. Bagi santri yang aliyah, dan juga hiwar masmu, berbicara bahasa Arab. Sudah mau selesai. Penilaian ya, apa yang dinilai? Ya dinilai adalah pengetahuan dan sikapnya. Pengetahuan di pelajaran diniyah dan sikapnya ketika belajar, sikapnya ketika di pondok dan sebagainya. Mengenai sikap di pondok nanti akan dibahas lebih rinci di hari Sabtu insyaallah. Di hari Sabtu di materi mahkamah pondok. Ya, sekarang inilah sikap ketika di kelas. Nah, pengetahuan dia ketika menerima ilmu di kelas dan juga sikapnya bagaimana, itu yang dinilai oleh para guru. Nilai pengetahuan maka ada 3, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nilai tugas 20%,
nilai UTS 30%, nilai UAS 50%. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Atau kadang nanti guru memiliki penilaian tersendiri. Ya, mungkin nilai UAS itu ditambah atau dimasuki pula nilai tugas dan sebagainya. Nah, ini dari kami pun menyerahkan kepada guru-guru masing-masing untuk mengkreasikan. Kami memberikan masukan seperti ini, tapi kami pula apa? Memberikan apa? Hak kepada guru untuk memberikan kebijakan. Nah, sikap adalah suatu nilai sikap yang diberikan oleh ustadz atau oleh pengajar atau oleh ustadzah pada santri selama proses pendidikan atau selama proses mendidik santri. Nah, ini sikap. Indikator sikap apa yang dinilai? Ya, ketaatan beribadah. Ya, maksudnya bagaimana, apakah orangnya itu taat, mudah bersyukur, mudah berdoa, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu taat ketika kelas. Tercermin dalam sifat, dalam apa? Fisiknya, dalam sifatnya, dalam wajahnya. Ya, jujur dalam mengikuti pelajaran, ya, dalam ulangan dan sebagainya. Disiplin ketika masuk itu misal on time, tepat waktu atau apa. Tanggung jawab bagaimana ketika ada PR dan sebagainya. Santun dalam berkata kepada guru, ya, santun dalam apa namanya, kepada temannya, peduli membantu. Kemudian percaya diri, ya, percaya diri apa namanya, ya, dalam kebaikan. Ya, ini nanti indikator sikap yang perlu untuk diperhatikan oleh santri. Ini nanti yang akan dinilai oleh guru-guru. Jadi baik pengetahuan tadi, ya, semua kurikulum pendidikan tadi maupun sikap. Lah, ini ketentuan predikat penilaian. Nah, ini adalah apa? Ada mumtaz, jidan, jayyid, makbul, rosib, ya. Mumtaz itu apa? Istimewa. Ya, bagi santri yang dapat nilai 90,1 sampai 100. Ya, istimewa. Ada. Nanti yang dapat nilai mumtaz itu yang tertinggi se-PPTI itu dapat apa? Sertifikat, insyaallah. Dapat sertifikat, dapat piagam, dapat apa namanya? Harapannya itu menjadi apa? Penyemangat. Nah, nanti mungkin ditaruh di rumahnya, ditaruh di kamarnya dan sebagainya, sehingga menjadi semangat untuk dia untuk lebih baik setiap saat. Ya, dapat piagam, dapat penghargaan jika semua nilainya apa namanya tertinggi. Alhamdulillah selama ini tertinggi adalah apa? Santri yang mumtaz. Nah, jayidan baik sekali 80 sampai 90. Jayyid baik 70,1 sampai 80. Makbul diterima 60 apa namanya sampai 70. Kemudian mengulang ini salah ini. Mengulang adalah apa? Di bawah 60, ya. Bentar saya berubah dulu. Yang di bawah 60 adalah mengulang. Bentar. Ini, ya. Di bawah 60 itu mengulang. Di bawah. Nah, 60 ya. Maka dia harus mengulang. Maka harapannya terlebih santri yang MTS takhusus, harapannya tidak ada yang rosib, tidak ada yang mengulang. Kenapa? Karena kalian tidak ada pelajaran formal. Kalian fokus di pelajaran diniyah. Di pelajaran apa? Keagamaan. Maka nanti pelajaran-pelajaran diniyah kayak tadi ya, sorof, nahwu dan sebagainya, tafsir dan sebagainya, kalian harus apa? Unggul di situ. Karena kalian fokus di situ, ini bidang kalian kan begitu. Maka harapannya bisa tinggi. Alhamdulillah kemarin yang terbaik se-PPTI itu adalah santri MTS takhusus. Ya. Santri MTS takhusus. Pernah ada santri yang apa namanya? Tertinggi ya se-PPTI. Ya, harapannya belum seperti itu, ya. Salah satu MTS PPTI gitu ya. Nah, maka harapannya di pelajaran diniyah, maka yang terbaik adalah santri MTS khusus, karena dia fokus pelajari pelajaran diniyah. Maka harapannya pula di MA seperti itu, berlomba-lomba. Ya, harapannya santri yang akan baru ini itu, kalau bisa ditarget ya. Jadi ditulis itu ya. Saya ingin dapat nilai istimewa, ingin dapat nilai mumtaz, ya begitu ya. Walaupun sekali lagi nilai itu hanyalah apa? Di kertas. Nilai yang sesungguhnya adalah apa? Sikap kalian,
ya adalah keimanan kalian dan sebagainya. Tapi paling tidak ini berusaha untuk menggambarkan kesungguhan kalian dalam belajar. Ya, ini pun kami berusaha untuk menggambarkan ya antum agar bisa evaluasi diri sehingga ada nilai seperti itu. Ya, maka ketika usaha sungguh-sungguh itu dapat nilai yang terbaik, itu perasaannya masya Allah bahagia, itu luar bahagia, itu apa, sangat bahagia sekali. Beda dengan orang yang misal ya dia nggak belajar atau dia dapat contekan misal dari temannya ya, maka mungkin dia dapat nilai bagus tuh dia nggak bangga, dia nggak bahagia karena ya sudah seperti itu. Nah, ketika dia sungguh-sungguh, dia mengerjakan dengan jujur, dapat nilai yang terbaik, itu masya Allah bahagianya itu masya Allah. Ya, jadi bahagia santri seperti itu ya. Ya, biarlah orang yang di luar tuh bahagia dengan apa? Dengan main HP ya, dengan ke mall atau dengan apa ya. Maka santri harusnya apa? Bahagia dengan apa? Dengan mengerti pelajaran, mendapatkan ilmu ya, mendapatkan nilai yang baik dan sebagainya. Itu bahagia yang seolah bahagia manfaat ya. Ya, benar Rosip. Bagaimana kalau Rosip? Ya, santri jika Rosip dinilai pengetahuan. Bagi santri yang mendapat nilai pengetahuan Rosip 1 atau 2 mata pelajaran, maka melakukan remedi, pengulangan, untuk bisa melanjutkan ke kitab pelajaran ke tingkat selanjutnya dan tidak merubah nilai rapot. Santri kan kurang lebih pelajaran diniyah itu ya, kurang lebih itu ada 9 pelajaran ya, baik tahfidz, terjemah, dan nahwu, shorof, sampai 9 ya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang 9, ada yang lebih, ada yang kurang ya. Kemudian kalau dari 9 itu ada yang Rosep 2 ya, maka dia harus remedi. Kedua harus remedi. Nah, ketika temannya naik, maka dia harus remedi. Nah, ketika remedi dia naik, maka dia bisa naik ke kelas selanjutnya, ke semester selanjutnya ya. Tapi bagi santri yang mendapatkan nilai pengetahuan Rosepnya 3 ya, maka tetap di kelas tersebut ya. Santri yang ketika di semester genap ya dapat nilai Rosep 3, kemudian ditambah lagi misal apa di semester 1 pernah Rosep gitu ya, maka akan dirapatkan, oh dia nggak bisa naik ya, begitu ya. Yang dapat Rosep 60 ya ke bawah 3 pelajaran, maka tidak bisa naik ke kelas di atasnya. Maka harapannya kemudian sikap. Bagi santri yang mendapat nilai sikap sama ya. Jadi sikap tadi ya ada 7 indikator yang dinilai oleh guru-guru kurang lebih. Ya, 1 mata pelajaran, maka santri tidak boleh naik ke tingkat diniyah selanjutnya sebelum membuat komitmen dengan pengajar yang memberikan nilai Rosip. Bisa di pelajaran tafsir, dia nilainya nilai sikap, nilai adab itu 50. Nah, maka dia nggak boleh naik ke kelas 2. Ya. Walaupun nilai pengetahuannya naik, dia nggak bisa naik sebelum dia menemui gurunya, menemui guru yang beri nilai Rosip. Kenapa? Afwan Ustadzah, mungkin saya ada salah, mungkin saya kurang sopan dan sebagainya. Mungkin kenapa sudah Ustadz kok saya diberi nilai Rosip ini agar saya bisa naik ke kelas selanjutnya. Maksudnya ya di situ muhasabah. Nanti oleh gurunya diberitahu. Ini belum berpindah. Itu masih apa? Di sini sudah. Di layar kalian apa di sekarang? Beda dengan layar. Ketentuan predikat penilaian Ustadz. Oh, masih belum berpindah. Oh, tadi ya. Masih kekunci. Oh, gini ya. Sudah Ustadz. Sudah ya. Ini ya. Bagi yang Rosip 1 atau 2 maka remedi. Bagi yang Rosip 3 maka otomatis enggak naik kelas. Yang begitu ya tadi ya. Sekarang sikap. Ya, bagi santri yang Rosipnya 1, maka harus menemui guru yang memberikan nilai sikap Rosip. Harus evaluasi. Ya, harus di situ apa nanti gurunya memberikan masukan-masukan demi perbaikan di kelas selanjutnya. Ya, mungkin dia sering melamun ketika di kelas, sering tidur di kelas, ya, sering mengerjakan PR dan sebagainya. Itu nanti mempengaruhi nilai sikap. Maka
santri nggak boleh naik ke jenjang selanjutnya ketika ada nilai rosib. Dengan cara apa? Nah, dia harus menemui gurunya. Kalau satu ya. Kalau dua bagaimana? Kalau dua, maka santri tidak boleh naik ke kelas ketika diniyah, ke kelas selanjutnya ya, sebelum membuat komitmen dengan pengajar yang memberi nilai rosib dan ke kepala diniyah, ya Ustadz Bayhaqi. Ya. Santri yang dapat rosib Rosib 2, maka harus menemui pengajarnya dan harus menemui kepala diniyah. Ya, pengajarnya ya mungkin ada sesuatu yang kurang pas, ya. Baru boleh naik ke kelas selanjutnya. Nah, santri yang dapat nilai rosib 3, ya maka dia harus ke gurunya, ke kepala diniyah, ke mudir Ustadz Jan. Ya, baru boleh naik. Maka ini penting, sikap ini penting. Sikap ketika di kelas. Ya. Sekitar dia, ini sikapnya dia. Ketaatan beribadah, ya. Disuruh untuk wudhu itu lama sekali. Ayo segera wudhu. Saya muter-muter gitu. Umek gue ya. Dapat nilai nanti buru. Nggak jujur. Nah, ini apalagi kalau ujian nyontek, wes otomatis dapat nilai rosib. Ya, kita kan tarbiyatul iman ya, mendidik iman. Maka jangan sampai nyontek ya. Disiplin, tanggung jawab, santun ya. Ada santri yang berani bantah gurunya, gitu ya. Ada misal begitu ya. Diberitahu gurunya itu nggak suka dia misal banting bukunya atau yang banting kursi dan sebagainya, itu sudah, nah ini masuk di nggak santun ya, begitu ya. Maka harapannya santri tidak hanya mengerti mengenai pengetahuan, juga beradab. Dan terlebih nanti semoga adab-adab sikap ini dapat diteruskan ketika di rumah ya. Taat beribadah, jujur ya, disiplin ya, santun, tanggung jawab kepada di rumahnya, amanahnya, santun kepada orang tua dan sebagainya, peduli pada orang tua dan sebagainya, gitu ya. Karena nggak cukup hanya pintar, tapi pula juga harus bersikap beradab yang baik. Karena orang yang pintar nggak memiliki adab, nggak memiliki sikap yang baik, maka akan jadi sampah masyarakat, kan begitu. Orangnya pintar tapi nggak beradab, nggak punya sikap, bagaimana ya? Jadi ya sampah masyarakat. Maksudnya bagaimana dia akan ya jadi masalah bagi masyarakatnya. Maka harapannya dia pintar, mengetahui mengenai keilmuan agama, dan pula bisa bersikap beradab yang baik di masyarakat. Maka sekarang ini di pondok adalah cerminan masyarakat. Di rumah adalah adalah cerminan atau cara masyarakat yang kecil sebelum nanti terjun di masyarakat yang besar. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah nakhlah ya, sedikit dokumentasi. Nakhlah ketika di awal-awal nanti, ini sedikit dokumentasi. Nakhlah itu ketika masuk di pondok, maka sebulan penuh nakhlah, nggak ada pelajaran lain, baik MTS maupun MTS khusus maupun kelas iqdad. Yang alumni kan sudah otomatis dia nggak nakhlah lagi. Ya, langsung di kelas mulazamah nanti. Ini setoran Al-Qur'an ya, halaqah pagi, halaqah malam ya, ini antara lain ya. Pula nanti kalian ketika jam-jam menghafal, maka langsung di halaqahnya, langsung fokus untuk menghafal. Ya. Maka seperti itu. Nah, ini ada top namanya. Top itu tadabur apa kemarin dulu itu? Oh, itu apa? Observasi loh salah ya, atau apa itu? P itu penyegaran ya. Nah, ini dulu sebelum pandemi ya, sempat ke pantai ya, di Malang Selatan ya. Kemudian dulu juga pernah ke Coban Jahe, pernah ke pernah ke kebun teh di Singosari ya, dan sebagainya. Jadi pernah juga ke pemandian mana itu saya lupa. Coban mana itu? Sumber Maron ya, sumber Maron dan sebagainya. Jadi harapannya ini acara setiap tahun ya. Jadi
Ya semoga kita doakan semoga negeri kita ya bisa kembali dan juga seluruh dunia ini ya bisa kembali normal ya, bisa kembali menjalankan aturan normal. Nah, di sini di acara nanti apa? Selain tadabur ya, selain penyegaran nanti juga apa? Mengkaitkan dengan iman ya, bisa mengambil ayat-ayat Allah berupa ayat-ayat kauniyah. Ya kan kalian antum belajar kan ayat-ayat Qur'aniyah kan? Tanda-tanda keagungan Allah di Quran kan begitu. Kita pula apa? Perlu untuk belajar ayat-ayat Allah apa namanya di kauniyah, di alam semesta. Bagaimana Allah menampakkan kuasanya di alam semesta. Ya. Karena semoga nanti Allah mudahkan. Tapi pula kita nggak boleh terlalu menyesali keadaan. Ya, sekarang ya sudah, ini adalah qadarullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencari hikmah ini. Kalau mungkin belum bisa ke tempat-tempat yang dipilih ya, maka semoga bisa di tempat yang lain, di keadaan yang lain insyaallah, di waktu yang lain. Nah, ini ada kegiatan santri MA dalam menyelesaikan tafsir As-Sa'di ya. Jadi ini halaqah-halaqah kecil ya, berusaha untuk menyelesaikan tafsir As-Sa'di, baca kitab tafsir ya dengan teman-temannya ya. Nah, ini Ahad pagi ya di PTI ya. Ahad pagi ini di sini apa namanya? Ada kajian setiap Ahad pagi. Pada subuh ada kajian rutin ya. Dan selain setelah zuhur kajian kultum, juga Ahad pagi sebelum penjengkukan nanti kalau dapat disenguk atau sebelum penelponan maka ada kajian. Dan biasanya apa? Ada masa-masa kecil, masa-masa untuk menyelingi ketika setelah selesai kajian ya. Kurang besar ya. Nah, ini acara santri ya, kayak acara sekarang ini kan ada acara kelas meeting. Jadi santri baru MOS, santri lama kelas meeting ya. Ya ada lomba-lomba ya. Ada apa namanya? Kesehatan ya, mengenai bagaimana hidupnya sehat di pondok. Kemudian apa namanya? Ada ya dan sebagainya. Harapannya santri di PTI ya bisa rehat sebentar. Tapi yang edukatif. Nah, seperti itu. Alhamdulillah selesai. Saya telah menyampaikan apa namanya? Kurikulum MTS Takhusus dan juga kurikulum Madrasah Aliyah di PPTI. Harapannya bisa memberikan gambaran awal bagi antuna semuanya yang akan menempuh pendidikan baik di MTS Takhusus maupun di Aliyah PPTI, baik program MA Iqdad maupun MA Mulazamah. Nah, silakan jika ada yang ditanyakan, ada yang dibahas, saya buka pertanyaan. Silakan jika para santri menanyakan atau belum paham terkait materi yang disampaikan. Sudah paham semuanya? Insya Allah sudah, Ustaz. Sudah paham semuanya insya Allah ya. Jadi insya Allah nanti pula ada halaqah-halaqah antar wali kelas ya, baik MTS Takhusus maupun Aliyah ya, ada halaqah setiap minggu bersama wali kelas ya, nanti didampingi mungkin ada masalah apa atau ada kendala-kendala apa di kelas, di asrama dan sebagainya, maka dimanfaatkan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk apa? Untuk menyampaikan hal-hal kepada wali kelas, kepada saya dan sebagainya. Saya sebagai kepala MTS Takhusus dan kepala Aliyah kan gitu, kepala MTS Takhusus dan kepala Madrasah Aliyah ya, maka harapannya jangan sungkan-sungkan. Ada baik itu masalah pendidikan ya, masalah teman dan sebagainya. Harapannya antuna bisa mondok tanpa ada masalah ya, ketika ada masalah diselesaikan ya, masalah pula sebagai bahan untuk lebih dewasa kan begitu. Maka pastilah ada masalah, ada ujian, tidak mungkin tidak ada masalah kan begitu.
Hidup ini pasti ada masalah kan begitu. Ya, bagaimana kita menyikapi bahwa setiap masalah, setiap ujian itu pasti ada hikmahnya untuk lebih dewasa dan sebagainya. Ya, maka jangan sungkan-sungkan untuk apa? Untuk curhat atau untuk konseling kepada wali kelas, kepada saya, atau kepada saya, begitu ya, agar nanti dalam menempuh pendidikan bisa lancar, kan begitu, lancar, selesai semua target-targetnya. Semoga ada manfaatnya pada sesi kedua ini, dan semoga menambah semangat kita semuanya, baik kalian dan juga saya dan juga seluruh warga WPTI untuk semakin bersungguh-sungguh ya dalam mempelajari agama Islam, ya bersungguh-sungguh dalam menjadi golongan yang mempelajari agama Islam, agar nanti kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang bisa memberi nasihat kepada masyarakat, ya, dan nanti jadi orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirat, jadi orang-orang yang bahagia dunia dan juga di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.